حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali tentunya kita mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali menunaikan kewajiban kita, yakni mengerjakan salat maghrib secara berjemaah di masjid yang mulia ini. Kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah perniagaan yang tidak pernah rugi. Tentu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak satu pun di antara kita, tidak satu pun manusia ini menginginkan kerugian dari setiap perniagaan, dari setiap usaha ataupun setiap bisnis yang dia jalankan. Tentu dia menginginkan bisnis yang mendapatkan laba, usaha yang mendapatkan keuntungan. Namun tentu setiap usaha dan bisnis itu pasti ada naik turunnya. Pasti ada kalanya dia mendapatkan untung dan ada kalanya juga dia mendapatkan kerugian. Tetapi di dalam ayat di surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat yang ke-29 bahwa ada perniagaan yang tidak akan pernah rugi, bahwa ada usaha ataupun bisnis yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian, namun dia akan mendapatkan keuntungan terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang ke-29 di surah Fatir, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang senantiasa mendirikan salat,
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang benderang. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya di dalam ayat ini Allah menyebutkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa ada tiga perniagaan yang tidak akan pernah merugi, akan senantiasa mendapatkan keuntungan terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala jika seorang hamba itu melakukan perniagaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan perniagaan, melakukan usaha ataupun bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dijanjikan Allah akan senantiasa mendapatkan keuntungan kepada kita. Yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah innal ladzina yatluna kitaballah, yakni orang-orang yang senantiasa terus menerus membaca kitabullah, orang-orang yang tidak pernah bosan membaca Al-Quran, maka mereka telah melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap bacaan Al-Quran yang mereka baca, setiap huruf Al-Quran yang mereka tilawahkan akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya tentang orang-orang yang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan ganjaran satu kebaikan. Akan tetapi tidak sampai situ saja hadis ini, Rasulullah SAW sampaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Rasulullah SAW menyampaikan, dan setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Bahkan kata Rasulullah SAW, beliau memberikan contoh kepada kita bahwa satu ayat yang sangat pendek, yang mungkin perkiraan kita itu merupakan satu huruf, tetapi Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu merupakan satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi kata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam bacaan alif lam mim itu sudah mendapatkan 3 huruf, dan setiap hurufnya dikalikan menjadi 10 kali lipat. Dan tentu ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Fatir ayat yang ke-29 itu, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Orang-orang yang senantiasa terus-menerus membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai zikir utama dalam kesehariannya, maka dia tidak akan pernah merugi, karena setiap bacaannya akan dilipat gandakan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan betapa mulia dan betapa dahsyatnya fadilah keutamaan dari bacaan Al-Quran.
Rasulullah SAW menyampaikan, afdalu ibadati ummati, bahwa sebaik-baik daripada ibadah dari umatku, tilawatil Quran, adalah membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah merasa rugi seseorang yang senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan hariannya, sebagai rutinitas dalam kehidupannya, sebagai zikir utamanya dalam kehidupannya. Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran, sebaik-baik ibadah dari umatku adalah tilawah Al-Quran. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Al-Quran itu sebagai zikir utama kita dalam kehidupan ini. Di luar daripada kewajiban ibadah kita, maka kita selalu prioritaskan tilawah Al-Quran adalah zikir utama dan ibadah utama dalam keseharian kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis lain juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan di akhirat kelak adalah salah satunya mereka yang membangun hubungan dengan Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Tentu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah mereka yang tak pernah putus membaca Al-Quran, tak pernah lupa, tak pernah lalai dalam kesehariannya untuk senantiasa bertilawah Al-Quran. Rasulullah SAW sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, kata Rasulullah SAW, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, karena sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat kelak, syafi'an li ashabi, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya, yakni orang yang membacanya ketika di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jadikan tilawah Al-Quran itu sebagai rutinitas kita, bukan hanya di rumah-rumah Allah seperti ini, bukan hanya di masjid saja, tetapi kita jadikan setiap tempat yang kita duduki, setiap tempat-tempat yang baik, baik di masjid-masjidnya Allah, baik di rumah kita, maupun ketika kita di kantor, ketika kita memiliki waktu yang luang, kita isi dengan tilawah Al-Quran, kita isi dengan bacaan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadisnya, salah satu faktor yang memberikan ketenangan terhadap kehidupan seseorang, terhadap kehidupan seorang muslim, adalah bagaimana dia bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan hariannya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ma ijtama'u qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, dan kemudian mereka membaca Al-Quran, mereka bertilawah Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian mereka saling mempelajari Al-Quran tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan bukan hanya diberikan ketenangan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran,
tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat, karena saking mulianya, saking dahsyatnya fadilah dan keutamaan dari orang-orang yang mempelajari dan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan ada ruginya, usaha ataupun bisnis yang tidak pernah mendapatkan kerugian. Yang pertama yang Allah sampaikan dalam ayat ini adalah yatluna kitaballah, yakni orang-orang yang terus-menerus menjadikan Al-Quran sebagai bacaan hariannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan ataupun perniagaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wa aqamus shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, tidak lalai dalam mengerjakan, dalam menunaikan ibadah salat, maka mereka telah melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan betapa pentingnya seorang hamba, seorang muslim untuk menjaga ibadah salat, karena ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak adalah bagaimana kita menjaga salat kita, bagaimana kita bisa menjadikan salat ini sebagai ibadah yang harus terus kita jaga sampai akhir hayat kita. Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, inna awwala ma yuhasabu bihil abadu yawmal qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat, min amalihi salatuh, yaitu adalah amal perbuatan salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, apabila salat seseorang hamba itu baik, apabila salat seseorang di antara kita ini baik, terjaga, faqad aflaha wa anjah, kata Rasulullah SAW, maka dia telah mendapatkan kemenangan dan mendapatkan kesuksesan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara, dan apabila salat seseorang itu rusak, apabila salat seseorang itu tidak terjaga, masih sering kelewat, faqad khaba wa khasara, maka dia sungguh telah mendapatkan kerugian yang sangat amat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita betapa pentingnya kemudian kita menjaga ibadah salat kita, menjaga ibadah salat kita dalam keseharian kita. Setidaknya salat yang diwajibkan kepada kita, kita bisa menjaga, kita bisa untuk senantiasa tepat waktu menunaikan dan mengerjakannya. Maka dengan itu, tijaratan lan tabur, orang-orang yang mendirikan salat telah melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perniagaan ini yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian, karena akan senantiasa terus diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat ini juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang
ketika seseorang mendapatkan ujian ataupun cobaan dalam kehidupan ini, menemukan problematika dalam kehidupannya, maka yang disarankan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita jadikan salat ini sebagai wasilah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman. Dan di sini Allah menyebutkan, Allah memanggil dengan panggilan iman kepada kita. Ista'inu, jika kalian ingin meminta pertolongan, bis-sabri was-salah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan salat. Ini menandakan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya salat ini dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya salat ini kita jadikan sebagai wasilah untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan masalah, mendapatkan problematika dalam kehidupan ini, kita jadikan salat sebagai wasilah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat ini juga menandakan kita sebagai seorang yang beriman. Menjadi pertanda seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan seseorang itu muslim atau tidak, adalah yang pertama kali dilihat bagaimana salatnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, tarkus shalah adalah meninggalkan salat. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang hamba yang dengan sengaja meninggalkan salat, maka dia telah berada di ambang kesyirikan, di ambang kekafiran. Karena yang membedakan kita seorang muslim, kita seorang mukmin atau orang kafir atau musyrik adalah bagaimana kita menjaga dan mengerjakan salat sebagai kewajiban kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka parameter seorang muslim itu harusnya menjadikan salat sebagai ukuran, menjadikan salat itu sebagai tolak ukur bahwa kita ini adalah seorang muslim, bahwa kita ini adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu salah satu fadilah dan salah satu keutamaan daripada orang-orang yang menjaga salatnya, orang-orang yang istiqamah dengan benar menunaikan salatnya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala katakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka ketika kita temui atau bahkan kita sendiri, kita sudah menunaikan salat, kita sudah melaksanakan salat, akan tetapi masih sering melakukan perbuatan yang tidak pantas, masih sering melakukan perbuatan yang keji, masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka ini patut dipertanyakan kualitas daripada salat yang telah kita kerjakan.
Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, kalau kita lihat terjemahan daripada wa aqamus shalah itu diartikan mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Karena mendirikan salat itu lebih dalam makna dari pengertiannya, yakni bukan hanya kita sekedar melaksanakan saja, tetapi bagaimana kita bisa menghayati, bisa memahami setiap bacaan daripada bacaan ketika kita salat. Maka ketika sudah bisa memahami dan bisa kita merenungkan, maka semakin mudah kemudian kita khusyuk di dalam beribadah menunaikan salat kita. Maka dengan kekhusyukan ini insyaallah akan melahirkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu akan menjauhkan kita daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perniagaan yang kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yang tidak akan pernah merugi ketika orang mengerjakan, ketika orang mengamalkannya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir yang Allah sebutkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi ketika seseorang itu melaksanakannya, ketika seseorang itu mengerjakannya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, yaitu seseorang yang menginfakkan hartanya dari sebagian rizki yang telah Allah berikan kepadanya, sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka yang ketiga ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang suka, yang gemar, yang senang dalam menginfakkan sebagian hartanya, maka mereka telah melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melakukan bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melakukan usaha dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana usaha ataupun perniagaan itu tidak akan mendapatkan kerugian. Bagaimana tidak para hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang yang suka berinfak, yang senang menyedekahkan sebagian dari hartanya yang telah Allah rizkikan kepadanya, di mana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa dahsyat dan betapa besarnya fadilah, keutamaan daripada orang-orang yang mau menginfakkan hartanya. Di ayat yang lain Allah sampaikan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti seseorang yang menumbuhkan seperti sebutir biji, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti sebutir biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai dari setiap biji yang ditanam tersebut. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkainya akan dilipat gandakan 700, ataupun akan membuahkan, akan mendapatkan buah 100 dalam setiap tangkainya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap seseorang yang berinfak,
yang bersedekah mengeluarkan hartanya, dari ayat ini dia akan mendapatkan 700 kali lipat daripada harta yang dia infakkan, daripada harta yang dia sedekahkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu, untuk bisa menginfakkan, mensedekahkan dari sebagian harta yang direzekikan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita belajar setidaknya 3 amalan yang kemudian Allah berikan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita supaya kita tidak merugi ketika melakukan perniagaan, kita tidak merugi ketika kita melakukan bisnis. Tetapi 3 amalan ini tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah merugi orang yang kemudian mengamalkan 3 amalan ini. Yakni yang pertama, yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yakni orang-orang yang tidak pernah bosan di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, yang mampu menjaga salatnya, yang senantiasa mampu untuk menjaga salat-salat kewajibannya dalam setiap harinya. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang mau dan bisa menginfakkan hartanya dari rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan 3 amalan yang Allah sebutkan di dalam surah Fatir ayat yang ke-29 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.